Negara bagian New York menjadi wilayah terparah terkena pandemi COVID-19 di Amerika Serikat. Hampir dari setengah total kasus corona di Amerika Serikat terjadi di New York. Jumlah korban COVID-19 yang meninggal di Amerika Serikat melonjak ke tingkat tertinggi di dunia. Hingga Minggu sore, tercatat sedikitnya 22.000 orang meninggal. Sementara jumlah yang terinfeksi lebih dari 555.000 orang. Pasien suspek corona yang dirawat di Rumah Sakit Dr. Hafiz Cianjur, Jawa Barat meninggal dunia. Pasien diketahui meninggal sebelum dirujuk ke Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Pemirsa, pemerintah Italia telah mengumumkan 4.032 pasien corona meninggal dunia. Sementara itu di Jerman sebanyak 2.958 orang telah dinyatakan positif COVID-19 dalam waktu 1 hari. Selamat datang di Kata Kerja. Mari kita berdiskusi tentang COVID-19. Sejak 31 Desember 2019, telah 80.000 jiwa di Cina tertular virus COVID-19 atau yang biasa kita sebut juga dengan virus corona. Sejak virus ini ditemukan di Wuhan, Provinsi Hubei, Cina, virus ini dengan cepat menyebar di berbagai daerah. Antara lain adalah Italia, Amerika, Spanyol, Arab Saudi, Malaysia, hingga Indonesia. Penyebaran virus ini terbilang cepat dan telah menyebar secara global antar negara serta benua. Virus COVID-19, apakah kita harus takut? Satu hal yang menakutkan dari COVID-19, virus ini belum memiliki vaksin, sehingga tingkat kematian terbilang tinggi. Apakah kita harus takut? Jawabannya tentu saja iya. Mari kita berbicara tentang data dan fakta. Secara global, mari kita belajar dengan negara Amerika. Amerika adalah negara dengan fasilitas kesehatan, tenaga medis, serta perawat dengan kualitas terbaik. Akan tetapi dengan mentereng fasilitas kesehatan tersebut, hingga data terakhir itu menyebutkan terjadi kasus kematian akibat COVID-19 itu 23.555 kasus. Mari kita bandingkan dengan Indonesia. Dengan fasilitas kesehatan BPJS-nya saja, hampir tiap tahun mereka mengatakan terjadi kerugian. Lalu, secara APD dalam penanganan kasus ini, apa yang kita harapkan dengan APD yang digunakan oleh tenaga medis kita yang seperti ini? Mantan hujan. Ayolah kawan, kita realistis. Apakah kita sudah siap? Lalu, mari kita berbicara tentang data COVID-19 di Indonesia. Sesuai dengan website yang gugus tugas COVID-19 yaitu covid19.go.id, per tanggal 18 April 2020 di Indonesia itu telah terjadi kasus meninggal sebanyak 535. Kemudian alhamdulillah tingkat kesembuhan itu sudah ada di angka 631. Akan tetapi kasus positif COVID-19 itu sudah menyentuh angka 6.248. Mari kita melihat dengan data penyebaran COVID-19 di Indonesia. Sesuai data yang telah dirilis oleh covid19.go.id, kita bisa melihat titik-titik merah ini adalah data penyebaran kasus COVID-19. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa Indonesia pada saat ini sudah berada pada zona merah, zona di mana kita harus berhati-hati terhadap penyebaran COVID-19, karena tidak menutup kemungkinan jika masyarakat ataupun pemerintah lengah, tingkat kematian ini akan semakin bertambah, dan itu yang sangat kita hindari. Mungkin teman-teman bisa sepakat untuk hal ini. Satu-satunya cara yang bisa kita lakukan untuk memutuskan penyebaran COVID-19 sesuai dari data Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah cucilah tangan dengan sabun dan air untuk mengurangi risiko infeksi. Basahi tangan Anda dengan air yang mengalir, kemudian tuangkan sabun yang lembut. Usap sabun hingga berbusa selama 20 hingga 30 detik. Ibarat tubuh ini adalah rumah, maka tangan adalah pintu gerbang masuknya virus COVID-19. Jauhkan tangan dari mata, hidung, dan mulut sebelum mencuci tangan. Cucilah tangan sesering mungkin dan jaga kebersihan lingkungan sekitar Anda. Selanjutnya, jaga jarak dan hindari keramaian.
Berkumpul atau beraktivitas di tengah kerumunan menjadi salah satu cara penularan virus COVID-19. Sebab virus COVID-19 dapat menempel secara kasat mata pada pakaian dan benda yang dibawa oleh orang lain. Karena itu sangat disarankan untuk melakukan pembatasan kegiatan di luar rumah dan menjaga jarak. Sedangkan untuk poin ketiga adalah gunakan masker. Gunakanlah masker karena penularan COVID bisa terjadi melalui batuk. Sekiranya Anda memiliki gejala batuk, maka sangat disarankan untuk gunakan masker dan memperhatikan etika dalam batuk. Untuk kondisi berjaga-jaga, Anda disarankan menggunakan masker kain saja. Tidak perlu masker medis, mengingat terbatasnya masker medis saat ini yang dibutuhkan oleh tenaga medis. 3 kunci utama ini, jika dilaksanakan dengan disiplin, kita berharap bahwa bisa memutuskan penyebaran COVID-19. Berbagai sektor terdampak, khususnya ekonomi. Terjadi penurunan pendapatan dan daya beli masyarakat. Serangkaian kebijakan telah dikeluarkan oleh negara, antara lain yaitu subsidi listrik hingga listrik gratis untuk masyarakat yang tidak mampu. Lalu ada kebijakan melalui OJK terkait kredit. Menurut saya, ini adalah cara negara agar kita masyarakat bisa melakukan manajemen keuangan. Dana yang harusnya kita keluarkan untuk pembayaran listrik ataupun melakukan pembayaran kredit bisa kita alokasikan untuk kebutuhan yang lebih urgent seperti pangan, karena ini adalah kebutuhan dasar kita. Takut-takutnya adalah ketika terjadi kebijakan lockdown atau kebijakan pembatasan yang berskala besar, kebutuhan kita terhadap pangan terhambat karena adanya kesulitan terkait ekonomi. Logikanya seperti ini, ada uang, kemudian logistik pangan juga tercukupi, maka kestabilan keamanan itu akan terjadi. Akan berbanding terbalik apabila tidak ada uang, kemudian ditambah dengan perut yang lapar, ditambah juga dengan logistik ada di swalayan-swalayan. Yang saya takutkan adalah terjadi penjarahan. Yang menjadi PR pemerintah adalah menjaminkan kebutuhan pangan masyarakat agar tak terganggu. Hal itu yang harus menjadi titik fokus kita. Bantuan harus tepat sasaran, agar bantuan itu tidak berpindah dari orang-orang yang memang tidak membutuhkan. Akan tetapi, ada suatu kebijakan yang menurut saya agak sedikit unik, yaitu tentang pembebasan tahanan. Mengapa saya mengatakan unik? Saya menilai bahwa kebijakan tentang pembebasan tahanan ini memberikan tanda kepada kita bahwa kondisi keuangan negara itu sedang tidak baik-baik saja. Coba kita bayangkan, berapa banyak tahanan yang harus menjadi beban negara untuk setiap hari diberikan makan. Harusnya dana-dana seperti ini bisa dialokasikan untuk hal-hal yang bisa lebih urgent, khususnya untuk penanganan COVID-19. Bagaimana menurut kawan-kawan, apakah kebijakan negara ini sudah tepat sasaran? Mari kita berdiskusi. Tuliskan komentar kawan-kawan di kolom komentar di bawah ini, dan kita akan berdiskusi. Saya menjawab tidak. Indonesia adalah negara agrari. Kita memiliki sumber pangan selain beras. Ada ubi, ada jagung, ada sagu. Sehingga kebutuhan untuk pangan kita akan terjamin. Yang poin yang kedua adalah warga Indonesia itu adalah masyarakat yang terbiasa untuk survive. Kita sudah pernah melewati penjajahan yang bisa terbilang puluhan tahun. Kemudian sudah mengalami krisis moneter berkali-kali. Mental warga Indonesia untuk menghadapi krisis itu sudah terbentuk. Yang poin ketiga adalah sikap gotong royong. Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang mengedepankan gotong royong. Pemandangan kaum miskin itu mendapatkan bantuan dari kaum kaya bukan hal unik lagi di Indonesia. Yang poin keempat adalah pemerintah daerah dan pusat telah berupaya dengan maksimal. Pemerintah telah menyediakan rumah sakit khusus untuk COVID-19. Selain daripada itu, peran swasta mulai hadir di berbagai lini dan di berbagai sektor. Yang dibutuhkan saat ini adalah bagaimana kita sebagai masyarakat bisa hadir untuk berpartisipasi menyukseskan segala bentuk aturan-aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Mari kita dukung tenaga medis, mari kita dukung pemerintah dengan doa dan tindakan kita. Sekali lagi, kita mengalami krisis, dan sekali lagi
kita akan survive karena kita Indonesia. Saya Jaka dari Kata Kerja.